Jangan sombong. Coba kalau kamu bisa kamu pasang. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, tidak akan mampu terpasang lagi suatu hal yang ada di situ. La ilaha illallah. Allah, Allah, Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah. Allah. Wes topato. Jangan nurutin hawa nafsu, sama nanti malah mati sia-sia. Jangan nurutin nafsu, jangan nuruti amarah. Jangan menuruti amarah sampai itu. Topato. Wes topato. Kita sembunyikan di sini akan nanti kita gantung ini. Kita gantung. Nanti kalau sudah 1 hari baru nanti kita kuburkan. Mbah Suro setiap kejahatan pasti tidak akan pernah bertahan lama. Tidak perlu harus susah, karena setiap kejahatan nanti Allah sendirilah yang akan menghentikan kejahatan tersebut. Yang terpenting kita berusaha dan berdoa, Allahu Akbar, agar kejahatan itu bisa hilang. Tetapi di dalam berdoa dan berusaha harus menyertakan Allah, jangan sampai menuhankan diri sendiri, yaitu ketika melakukan sesuatu hal yang baik maka harus dilakukan pula dengan cara yang baik. Jika berbuat baik tetapi dilakukan dengan cara yang tidak baik, maka akan menjadi tidak baik pula. Ketika berbuat amal ma'ruf nahi mungkar, maka jangan sampai melakukan sesuatu hal yang mungkar. Jadi ketika berniat baik maka harus dilakukan dengan cara-cara yang baik. Karena kita hanya berusaha, baik dan buruk juga Allah yang menciptakan. Ketika ada yang buruk supaya kita bisa belajar, jangan sampai kita melakukan sesuatu hal yang buruk. Ketika ada syaitan, maka kita harus berdoa supaya diri kita tidak digoda oleh syaitan,
supaya diri kita lebih mendekat kepada Allah. Jadi semua hal yang diciptakan Allah itu pasti ada hikmah-hikmahnya. Kita gantungkan dulu. Besok insyaallah kalau sudah lewat dari 24 jam nanti kita kuburkan. Bismillah. Allah, 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 Allah. Baunya. Allah, 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 Allah. Astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sinten jenengan? Jenengan siapa? Anaknya buah Mbah Suro? Ya benar. Berarti sampai yang belajar ilmu-ilmu sihir itu tah? Ya. Lihat, yang beliau lakukan sesuatu hal yang buruk tidak akan pernah bertahan lama. Kowe sik ora percaya lek Mbah Suro kuwi ora iso mati. Setiap yang hidup pasti akhirnya juga mati. Buktekno, lek akal Mbah Suro ora iso mati. Ini buktinya juga sudah meninggal. Sampai rebut buat apa? Mau buat apa sampai rebut? Mau saya gantung biar beliau tidak melakukan kejahatan lagi. Mau sampean ambil, mau sampean satukan gitu tah? Iya. Kok sik panggah ora percaya. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah. Anak buahnya Mbah Suro. Astagfirullah. Mati apa kuwi mau balene? Sampean itu loh kok mau-maunya gitu loh. Ngabdi sama iblis. Lihat nih loh. Gurunya sampean akhirnya seperti ini. Ini kok masih mau sampean ikuti loh. Allah. Allah.
Allahu Akbar. Lihatan guru ini sampai itu loh, yang menggunakan ilmu-ilmu hitam jin. Lihat seperti itu keadaannya. Sampai apa ndak belajar dari apa yang saya melihat? Tobato jenengan itu. Allah. Wes tobato, jangan nurutin hawa nafsu, sama nanti malah mati sia-sia. Jangan nurutin nafsu, jangan nuruti amarah, jangan menuruti amarah sampean itu. Tobato, wes tobato. Allahu Akbar. Bismillah. Anak buah Basura ini masih tidak terima gurunya dibinasakan, dikalahkan. Ini masih berusaha untuk terus agar gurunya ini hidup. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, hilangkanlah ya Allah semua ilmu-ilmu hitam yang ada di dalam diri orang ini. Innama amru idza arada an fayakun. Allahu Akbar. Allahu Akbar, malah nungging. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, hilangkanlah semua ilmu hitam yang ada di dalam diri orang ini. Innama amru idza arada an yakun fayakun. Allahu Akbar. Masyaallah. Insyaallah kita harus menggantung dan
menyembunyikan kepalanya Mbah Suro ini, karena banyak nanti dari anak buahnya ini yang berusaha untuk mengambil kepalanya Mbah Suro ini. Dan kalau belum melewati beberapa waktu ini nanti masih bisa hidup, mungkin harus kita sembunyikan. Kita sembunyikan di sini, kita gantung. Untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada, jangan pernah takut dengan yang namanya ilmu santet. Jangan pernah takut dengan yang namanya sihir, tenung, teluh, dan sebagainya. Karena ilmu tenung, teluh, dan sebagainya itu hanya menggunakan kekuatan jin. Dan jin itu hanya seperti angin. Jin sama sekali tidak kuat. Mereka tidak memiliki jisim tubuh, mereka hanya sebatas angin saja. Dan angin tidak akan mungkin mampu menembus jisim kita selama tubuh kita ada isinya. Oleh sebab itu, selalu isi diri kita dengan zikrullah. Karena gelas tidak akan pernah mungkin kemasukan angin jika gelas itu berisi dengan air. Oleh sebab itu, diri kita pun juga harus berisi. Tentu bukan hanya berisi dengan makanan dan minuman, tetapi juga dengan zikrullah, karena zikir adalah makanan batin. Selain itu, sihir, teluh, tenung, dan sebagainya itu hanyalah menggunakan kekuatan jin. Dan yang terpenting, jalan masuknya jin ke dalam diri kita itu tidak ada. Jalan masuknya jin ke dalam diri kita, yang pertama ialah marah, yang kedua ialah sedih, dan yang ketiga adalah yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas, yaitu was-was. Oleh sebab itu, seseorang yang mengalami gangguan karena penyakit
ketempelan maupun karena sihir, itu tanda-tandanya pasti gampang marah, gampang sedih, dan was-was. Oleh sebab itu, untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada, untuk menanggulangi, untuk melawan, untuk menjadi pagaran agar diri kita tidak bisa disantet, tidak gampang diganggu oleh gangguan jin, sihir, tenung teluh, dan sebagainya, kuncinya yang terpenting ialah jalan masuknya jin itu tidak ada di dalam diri kita. Jadi jangan sampai kita memberikan jalan masuknya jin ke dalam diri kita. Yaitu kembali lagi, jalan masuknya jin itu ialah marah, sedih, dan was-was. Oleh sebab itu, hati kita harus tenang dan senang supaya tidak gampang marah, tidak sedih, dan was-was. Nah, supaya tidak gampang sedih, tidak gampang marah, dan tidak gampang was, itu ialah dengan cara bersyukur. Ketika hati bersyukur, maka tidak akan mudah marah, sedih, dan juga was-was. Oleh sebab itu, saya selalu mengatakan kepada saudaraku semuanya, mari kita bersyukur. Ketika membaca surat Al-Fatihah, mulutnya membaca, hatinya merasakan. Yaitu ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan seterusnya. Ketika membaca Alhamdulillah, mulutnya membaca dan hatinya merasakan. Ketika kita membaca dengan cara yang seperti ini tadi, insya Allah hati kita akan penuh dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga kita semuanya menjadi hamba-hamba yang pintar di dalam bersyukur. Tentu ketika bersyukur bukan hanya mengucapkan Alhamdulillah, tetapi juga menggunakan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita ini untuk di jalan Allah. Sama seperti ketika kita diberikan baju oleh ibu kita, lalu baju itu kita gunakan dengan baik, maka pasti kita belum meminta juga akan dikasih lagi oleh ibu kita. Tetapi kalau kita dikasih baju, lalu kita tidak menggunakan baju tadi dengan baik, malah kita gunakan untuk hal-hal yang kotor, untuk maksiat, untuk keset, maka yang memberikan tadi sangat kecewa dan tidak akan memberikan baju lagi kepada kita. Tetapi kalau kita gunakan yang baik, belum sampai meminta juga pasti kita akan dikasih lagi karena kita menghargai pemberian tersebut. Begitu juga ketika kita diberikan oleh Allah nikmat sehat, rezeki, dan sebagainya, ketika kita bersyukur, kita gunakan untuk ibadah di jalan Allah, maka itu nanti pasti akan ditambahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti janji Allah bahwa siapa yang bersyukur pasti akan aku tambahkan. Semoga kita bisa benar-benar syukur, dan semoga saja kita semuanya menjadi saudara seduluan selalu sawas sange salwalase Gusti Allah. Dan semoga saudara-saudaraku semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan, dan mohon maaf apabila ada suatu hal yang mungkin tidak mengenakan sahan mohab. Semoga ada hikmahnya, ambil yang baik dan buang yang buruk. Semoga bisa menjadi tuntunan. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.